Gitu karena dari banyak pekerjaan kan yang saya sudah kerjakan waktu itu pas setelah lulus SMA juga baru mau kuliah. Ya ternyata menulis enak saya rasa begitu. Gitu. Ternyata saya menemukan diri saya yang lain, apa yang saya pikirkan dan resahkan dalam kepala itu ya bisa keluar dalam tulisan karena saya termasuk orang yang tidak bisa terlalu berretorika begitu, berbicara panjang lebar dan biasanya akan capek di dalam gitu kalau bercerita banyak hal. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di podcast Witel Sultra. Dan saat ini kita kedatangan tamu seorang penulis. Mungkin di Kendari, di Sultra pasti sudah banyak yang tahu lah. Langsung kita sapa, ada Yusuf Iwe. Ya, halo Yusuf. Manggil Yusuf aja ya kayaknya cukup. Apa kabar Yusuf hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ini kita udah di episode kesekian memanggil orang-orang ya yang bisa dibilang entrepreneur ada, atau mungkin orang-orang yang punya sesuatu di Sultra, mungkin bakat atau mungkin sesuatu yang bisa kita ada inspirasi lah kayak gitu. Kayak Yusuf ini sudah sangat bagus menurut kita karena setahu saya dapat bocoran Yusuf ini seorang penulis, benar? Ya, penulis. Tapi lebih tepatnya tukang ketik. Tukang ketik. Tukang ketik. Jadi dengarnya kayak tukang ketik skripsi atau laporan gitu. Tapi yang penasaran saya itu sekarang kan mungkin penulis pasti sudah lama lah ya mungkin terkenal. Awalnya terjun ke dunia nulis Yusuf itu kapan? Sampai mungkin kalau saya ngelihatnya menjadi seorang penulis di Sultra itu saya jujur jarang dengar. Gimana bisa sampai nulis dan ada di sini, Yusuf? Ceritanya lah. Sebenarnya berawal dari setelah saya pulang dari kampung Inggris di 2015. Dan tidak ada kerjaan waktu itu. Ya, masuk komunitas stand up comedy. Oh, ya. Berarti bisa stand up? Ya. Wih. Ya. Oke, lanjut. Bisa. Ya. Masuk stand up comedy dan sadar diri karena saya tidak lucu. Oke, gitu. Ya. Dan ya saya beralih ke menulis gitu. Dan di awal kepenulisan pun saya pakai teknik menulis materi stand up comedy. Oh gitu. Gambaran umumnya kenapa bisa kepikiran langsung nulis? Apakah memang sejak entah waktu kecil sekolah pernah punya bakat prestasi atau ternyata saya kayaknya cocok ini nulis ini, atau pernah ikut lomba mungkin? Tidak sama sekali. Berarti kayak benar-benar ini kayaknya saya mau coba nulis kayak gitu. Iya, memang awalnya itu cuma iseng gitu karena dari banyak pekerjaan kan yang saya sudah kerjakan waktu itu pas setelah lulus SMA juga baru mau kuliah. Ya ternyata menulis enak saya rasa begitu. Ternyata saya menemukan diri saya yang lain, apa yang saya pikirkan dan resahkan dalam kepala itu ya bisa keluar dalam tulisan karena saya termasuk orang yang tidak bisa terlalu berretorika begitu, berbicara panjang lebar dan biasanya akan capek di dalam gitu kalau bercerita banyak hal. Itu termasuk introvert gak sih? Sepertinya. Jadi mungkin merasa lebih nyaman ketika menuangkan apa yang kita rasa dalam bentuk tulisan kayak gitu. Iya, benar. Tapi keren loh itu. Saya pernah nyoba-nyoba nulis curhat aja itu susah kadang. Artinya tidak semua orang bisa menuangkan apa yang kita rasa pikirkan ke dalam sebuah tulisan. Tapi kembali ke menggeluti dunia nulis lah. Sudah sejak kapan dan apakah pernah vakum dan mulai lagi sampai akhirnya berhasil memproduksi beberapa buku yang nanti akan kita bahas. Gimana ceritanya bisa sampai eksis sampai sekarang lah. Waduh, eksis ya. Konsisten lah istilahnya. Konsisten ya. Bukan eksis ya. Nah, sebenarnya ya pas itu 2015 itu sebenarnya setelah tampil stand up segala macam gitu. Tampil di panggung segala macam dan saya tidak sudah kayaknya lebih enak menulis gitu dan flow untuk menulis yang gloomy tanda kutip. Gloomy dan romansa itu saya enak saja rasanya gitu. Iya. Sejak 2015 sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Dan memang ya awalnya itu saya langsung menulis gitu. Kan biasanya orang baca buku dulu gitu, setahunan 2 tahun terus menulis. Kalau saya langsung dua-duanya. Benar, karena
Saya kan dulu jurusannya kuliahnya pernah di ilmu komunikasi, ada satu cabang namanya jurnalis, meskipun beda ya, tapi sama-sama nulis. Katanya salah satu cara biar bisa nulis itu ya membaca memang ya. Iya benar. Dan ternyata kemarin pas nyoba yang nggak mengikuti cara itu. Iya. Tapi penasarannya mulai kepikiran buat memproduksi buku itu berapa lama sejak mulai hobi nulis? Langsung di awal. Langsung di awal. Dan genrenya juga sejak awal itu lebih ke romance gitu, Iya, romance. novel fiksi ya. Iya, novel fiksi. Sejauh ini udah berapa judul yang Yusuf berhasil cetak atau kalau mungkin diproduksi? Iya, anak-anak saya berarti ada 5 orang. Oh itu sebutannya anak. Iya, sebutnya anak-anak itu. Ya karena Sudah saya memang laki-laki tapi saya yang melahirkan mereka kan. Asik, buah Anak-anak. pikiran ya. Iya, buah pikiran. Apa saja judulnya Yusuf yang sudah dicetak itu? Yang pertama Is This Love? Itu novel. Yang kedua Lembah Lelaki, itu kumpulan sajak. Oke. Yang ketiga kumpulan cerpen Lantai 2. Yang keempat Novelet, yang dia lebih tipis daripada novel. Oke. Judulnya Cinta yang Candu. Dan yang kelima kemarin dia lifestyle ya genrenya, latihan melupakan. Latihan melupakan. Oke, kayaknya lagi tren banget ya di tahun-tahun semenjak Covid, istilah umur-umur 20-an ke atas life crisis itu. Iya, quarter life crisis. Quarter life crisis. Aduh, tapi keren-keren. Cuman yang saya penasaran nih Yusuf, bagi dalam pandangan saya melihat seorang konsistensi penulis itu kan bisa saya bilang, saya mungkin karena nggak tahu seluk-beluknya ya. Apakah itu bisa menjadi salah satu yang membuat kamu mempertahankan itu? Mungkin dari sisi benefitnya iya, ataukah bagaimana sih circle penulis di Kendari sejauh ini Yusuf sampai bisa mungkin survive atau bahkan berhasil memproduksi sampai 5 buku itu nggak gampang menurut saya. Sebenarnya circle penulis di Kendari baik-baik saja. Berarti sayang salah circle kayak baik-baik saja. Dan banyak memang. Dan banyak penulis Kendari yang bahkan sudah melalang buana itu banyak. Oh iya. Banyak Kak, banyak. Berarti saya yang mainnya kurang jauh ya, kayak. banyak sekali. Bahkan beberapa ada yang sudah diundang di Bali Writer Festival segala macam kayak gitu. Yang internasional Facebook Festival seperti itu. Keren ya. Dan itu di luar Kendari pasti ajangnya ya. Iya jelas. Bahkan nasional dan internasional mungkin ada. Iya jelas. Tapi Yusuf, yang saya pikiran di awal, gimana sih cara awalnya kamu kepikiran untuk bisa mengorbitkan buku? Karena pasti jualan buku itu yang nggak pasti hanya di Kendari kan. Iya, sejauh ini gimana sih pengalamannya? Atau mungkin justru sebaliknya, di luar tuh kayak apresiasi atau bahkan buku kita itu lebih kasarnya lebih laku lah atau lebih dihargai? Ataukah gimana? Nah justru itu kan sekarang lebih enak untuk mempromosikan karya sendiri gitu dengan adanya media sosial. Oh, oke. Apalagi ditambah dengan jaringan yang kencang kan gitu. Sambil yang promo ya. Biasalah. Tapi itu sudah sejak lama, sejak awal kayak gitu ataukah mungkin mengikuti tren aja sampai oh iya ternyata ada kayak gini. Mungkin e-book ya? Ya enggak sih? Ya, ya di awal-awal memang e-book dulu sudah tren itu di 2016-an gitu pas buku pertama saya terbit. Oh itu sudah ada versi e-booknya dijual? Belum ada, tapi waktu itu kan sudah ada orang sudah beralih ke e-book gitu. Sudah mulai beralih ke e-book dan memperkenalkan ya e-book sekarang ya ini untuk membaca lebih mudah lah segala macam dalam perjalanan atau apapun gitu. Tapi ternyata tidak semua orang memang juga suka e-book gitu. Jadi makanya sampai hari ini ya buku fisik tetap ada. Saya setuju. Ya saya sendiri pribadi mungkin bukan pembaca yang aktif lah. Tapi kalau mau beli buku itu pastinya harus ori kan? Iya jelas. Original. Jangan beli buku-buku yang hasil cetaknya nggak jelas lah. Di toko yang ya betul-betul resmi lah. Dan itu kan pasti menambah benefit juga buat penulis aslinya, benar kan? Tapi kalau melihat perbandingannya Yusuf dari buku e-book online gitu dibanding yang fisik lah, itu ngelihat kondisi sekarang jauh lebih menguntungkan yang mana dari sisi penulis? Istilahnya memasarkan dan ya biar lebih dikenal orang itu apakah memang sosmed karena cakupannya nggak terbatas ataukah tergantung? Sebenarnya kalau untuk sekarang sosmed itu ya kendaraan sih sebenarnya gitu. Kendaraan gitu. Kendaraan untuk memperkenalkan karya, buku segala macam dan memang kalau masalah ada e-book atau fisik sebenarnya ya harus ada fisik dulu dong biasanya sebelum ada e-book. Oke. Nah, tapi biasanya tergantung juga. Ada beberapa penulis yang
semisal dia ingin mengeksklusifkan atau istilahnya unlimited sebuah karya itu, ya biasanya mereka tinggal e-book saja. Oh, ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, dan saya ada salah satu penulis yang saya suka dan saya beli e-booknya itu karena tidak ada fisiknya. Wih, justru menjadi kayak spesialisasi ya, Ya, gitu. Dan ini dia yang menjualnya sendiri langsung gitu. Oh iya. Ya memang dari emailnya langsung dia yang sendiri yang mengirimkan ke pembelinya, pembacanya gitu. Berarti taunya dari mana Yusuf kalau orang-orang atau penulis-penulis kayak gitu itu? Ya dari sosmednya kita lihat. Oh ini, oh dia lagi menulis ini, menerbitkan ini segala macam. Tapi kalau dari Yusuf sendiri yang tadi bilang genrenya itu lebih ke fiksi dan romance, siapa sih kayak sosok panutan atau ya mungkin penulis favorit pasti adalah ya yang menjadi role model kamu atau suka nih dengan tulisan-tulisannya si dia, siapa kalau yang saat ini? Kalau di Indonesia yang jelas ada PD Baik. Oh iya. Di Indonesia PD Baik. Kalau di luar negeri lebih ke ini sih, Albert Camus. Itu genrenya sama. Kalau Albert Camus itu dia absurditas sih, dia genrenya. Oke. Atau Ernest Hemingway. Saya kayaknya pernah Ya, dengar itu. The Old Man and the Sea. Itu set itu terkenal sekali, jelas itu. Kayaknya cuma pernah lihat judulnya jangan sampul bahwa dikutip-kutip orang. Menarik sekali itu, The Old Man and the Keren Sea. ya. Tapi Sof, ngomongin soal kayak ya mungkin profesi Yusuf sendiri sebagai seorang penulis, apa sih kesulitan yang dihadapi? Ya let's say dalam satu proses menulis sampai akhirnya bisa mencetak dan memasarkan sebuah buku itu, apa tantangannya melihat kamu? Saya nggak bilang Kendari atau Sultra itu terbelakang enggak ya, tapi nggak banyak mungkin setahu saya. Mungkin bisa jadi tempat main saya emang kurang, tapi apa sih kesulitan tersendiri dari Yusuf sampai bisa memproduksi satu buku? Prosesnya itu. Sebenarnya tidak ada kesulitan sih sebenarnya. Lama nggak sih bisa merampungkan satu buku itu? Ya lama karena biasanya itu di awal-awal rata-rata sih orang-orang yang menulis itu ya mereka menunggu mood untuk menulis. Sementara kalau sudah mengikrarkan diri untuk jadi penulis gitu dan memang mendalami itu, ya harus seperti sama pekerjaan yang lain, harus profesional dong dan konsisten. Tapi kalau dalam proses menulis itu apakah memang real kita sendiri ataukah krunya tuh udah ada sebenarnya, kayak contoh kayak film kan ada rumah produksi. Kalau dalam proses pencetakan buku itu kayak gimana? Apakah di Kendari emang sudah sekompleks itu juga, ada kayak ada entah perkumpulan atau apa gitu dalam satu manajemen mungkin istilahnya ya, sampai kumpulan penulis teman-teman Yusuf gitu ada juga? Kalau perkumpulan penulis tidak ada, tapi penulis-penulis banyak di Kendari begitu. Dan kalau untuk menulis sendiri ya itu ini sih, kalau menulis itu bisa dibilang jalan kesunyian gitu. Oh iya. Iya, jalan kesunyian. Ya emang harus sendiri. Iya, harus sendiri, menulis itu harus sendiri. Di momen seperti apa kalau Yusuf sendiri terkadang mungkin kan tadi bilang harus mencoba profesional, tapi kan namanya mood juga nggak bisa dipaksakan ya, iya nggak sih? Ya tapi kan gimana cara kamu mengakali, oh ini kayaknya sudah saatnya saya menambah kalimat tuh dalam buku-buku saya. Apa yang biasa Yusuf lakukan? Ya let's say kayak cari inspirasi atau mencari ketenangan yang kayak tadi bilang. Biasanya ngapain aja? Ya pagi-pagi ngopi, baca buku. Jelas nggak pagi-pagi itu ya bangun tidur, minum kopi, baca buku dulu. Dan memang kan biasanya ada notes harian. Oh iya, saya pernah lihat itu, dengar lah. Mungkin dari Raditya Dika kalau nggak salah. Jadi Iya, dia ada. dari handphone pun saya bisa Bisa. tiba-tiba kepikiran, oh ini kayaknya bisa saya masukkan kayak gitu. Iya, biasanya kayak gitu. Lebih banyak dari mana Yusuf? Dari pengalaman 5 buku yang udah dicetak, apakah real based on pengalaman sendiri ataukah justru dari orang lain ataukah mungkin random aja dari pengalaman-pengalaman yang udah dilalui? Dari saya sendiri ada, dari cerita teman-teman, dan rata-rata memang ya apa yang saya lihat dari sekitar sih, seperti itu. Apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di kehidupan mantanku setelah dia tidak bersamaku. Apakah dia lebih bahagia atau tidak? Tapi ini keren loh guys. Kita kan kalau umumnya ada mantan ngodenya di status. Gimana perasaan dikode lewat buku cuy? Minta balikan gak tuh? Tapi selama yang terakhir ini judulnya apa bukunya? Latihan Melupakan. Latihan Melupakan. Itu berapa lama sampai bisa terproduksi? Dan ya mungkin bisa sedikit spill ke kita
Itu lebih ke dari mana sih ceritanya sampai bisa terbentuk? Gak usah sebut nama, takutnya si mantannya atau siapanya ingat. Lebih tentang apa sih bukunya? Sayangnya kita nggak sempat ngadirin buku ya, nantilah bisa kita share nanti tampilin bukunya seperti apa ya. Buku itu bercerita tentang apa dan inspirasinya dari mana, Suf? Latihan Melupakan sebenarnya keresahan dan ketakutan saya begitu di masa depan, dan juga cerita dari orang-orang yang ada di sekitarku, teman-teman segala macam, dan pribadi juga apa yang mereka rasakan dalam hubungan percintaan mereka begitu. Ya karena kan ada dilema lah segala macam gitu. Ada yang memang ternyata mereka menseriusi seseorang tapi ternyata hanya dijadikan pelampiasan seperti itu. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itu. Dan sialnya saya kan mengerjakan Latihan Melupakan itu 2 tahun. Ya 2 tahun dan pandemi itu. Itu pandemi, jadi saya tidak bisa kemana-mana, hanya ya sesekali ke coffee shop begitu. Dan memang waktu itu saya memutuskan untuk hibernasi, tapi dipaksa dengan pembaca dan teman-teman, kapan buku baru, jadi ya udah dengan santai dan mut-mutan selama 2 tahun baru keluar. Sialnya 1 bulan setelah buku itu terbit, ya karena saya masih punya pasangan, karena di dalamnya adalah ketakutan dan keresahan akan masa depan hubungan. Saya pun berakhir. Serius? Serius, hubungan saya berakhir. Wow. Jadi seperti hukum alam yang berlaku. Jadi speechless lah ya. Iya, of course. Gimana, apa ininya pemicu? Apakah memang dalam buku itu tidak bersifat anonim, atau justru memang Yusuf lebih keterbuka aja, maksudnya ya apa yang saya tulis memang apa yang saya rasa, dan ya emang kenapa kayak gitu ya? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu, karena salah satu sebenarnya dari pengalaman di masa lalu juga begitu kan. Bahkan mungkin Kak pernah juga alami, ada salah satu quotes di sana itu yang seperti ini bunyinya: sesuai takdir kau terlahir untuk aku cintai, bukan untuk aku miliki. Ada versi yang hampir mirip tuh, kayak apa ya, katanya level strategi mencintai itu nggak harus memiliki. Setuju nggak? Hampir mirip sih, bahwa ketika kita mencintai katanya kayaknya berat banget ya cuy. Ngebayangin aja lah misalnya di posisi kita suka sama orang itu, kayak cuman nggak tahu apakah memang seperti itu. Menurut kamu sendiri gimana? Yang mungkin sudah lama mendalami, bertemu dengan orang-orang jenis problema yang berbeda, pengalaman romance yang berbeda, apakah memang seperti itu menurut Yusuf? Sebenarnya saya tidak setuju, karena saya lebih baik memiliki daripada tidak sama sekali, walaupun sebentar ya. Ada catatannya. Iya. Tapi sepakat ya. Tapi mungkin ngebahas soal itu ya di sesi tersendiri. Tapi keren lah melihat perspektif seorang penulis kayak gitu ya. Dan kalau sejauh ini apakah sudah ada rencana kedepannya mungkin pengen menulis buku apa, ataukah mungkin belum ada rencana atau sedang nyusun nih sekarang? Ada banyak naskah yang akan keluar dan terbit. Dan kalau gimana sih biasanya menulis? Apakah memang kita tuh punya beberapa runtutan cerita yang nggak tahu apakah ntar kegabung atau enggak? Ataukah memang nanti rilisnya ini beda nih, ini kayaknya untuk buku ini buku ini? Iya, beda-beda. Ada banyak judul dan genrenya juga berbeda. Berarti nanti next kalau misalnya pun bakal produksi lagi, genrenya bakal berbeda ataukah masih di seputaran fiksi romance? Mungkin sedikit bocoran lagi aja sih. Ada yang fiksi romance, ada juga yang sudah merambah ke kritik sosial sih. Itu dalam bentuk novel kalau yang itu. Keren. Bahkan cerpen-cerpen pun iya sih. Sebenarnya kalau cerpen-cerpenku sendiri, dia itu kritik sosial dan 18+. Oke. Kayak gitu. Kategorinya seperti Ya, itu kategorinya. ya. Tapi sejauh ini dari total 5 buku yang sudah diproduksi, yang mana sih yang ya kalau menurut Yusuf yang paling berkesan, mau dari sisi entah penjualan ataukah justru dari penuangan ya isi ceritanya. Kalau ngedengar cerita yang terakhir sampai ada kejadian yang disebutkan tadi sih ya pasti besar juga impactnya. Apakah memang buku itu yang paling memberikan, ya paling berkesan lah istilahnya, buku yang mana menurut Yusuf? Sebelum Latihan Melupakan ya ini sih, Cinta yang Candu. Novelet itu. Cinta yang Candu. Itu juga based on pengalaman Ya, sendiri that's ataukah? based on stories tapi dicampur adukan segala macam, dan itu by riset lah segala macam. Jadi saya memang
jadi latar belakang yang ada di novel itu, ya emang saya ke sana begitu untuk memastikan. Sebenarnya bukan memastikan, cuma recall. Recall karena ingin benar-benar mendetailkan latar belakangnya dan itu dicampur adukan, dan ya itu terjadi sih di kehidupanku begitu. Dan memang tokoh perempuannya pun ya sudah menikah. Berat juga ya Yusuf ya? Ya berat. Enggak, saya tuh ngebayangin ya semua orang pasti pernah melewati fase-fase ya let's say masalah dalam romansanya, cuman sampai menuangkan dalam buku, keren banget untuk diingat-ingat. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri Yusuf, apakah ada plan lain selain mencoba menulis, ataukah mungkin saat ini juga sedang menjalani rutinitas atau kesibukan lain, mungkin ada nggak? Merintis apa gitu, ada nggak? Sebenarnya banyak pekerjaan ini sih kecil-kecilan yang saya kerjakan. Oh iya, biasanya ya, ngapain aja? Mungkin di satu sisi itu bisa menambah inspirasi juga ya nggak sih? Sibuk apa aja selain merapikan naskah-naskah yang sampai bisa menjadi buku itu? Ngapain aja biasanya? Yang pertama yang jelas membantu orang tua. Orang tua masih di sini? Iya masih. Karena tadi sempat cerita katanya asalnya asli Sengkang. Iya asli Sengkang. Tapi domisilinya semua udah di sini. Udah di sini. Oke, sama keluarga. Keluarga. Yang kedua ya hal-hal yang berhubungan dengan videografi iya. Oh seneng juga? Ya sedikit-sedikit. Motret juga? Ya motret. Karena di Instagramnya saya lihat lumayan ya eye catchy lah dengan itu caption seorang penulis, gak usah diragukan lah. Waduh, daripada kita yang sebelum posting harus googling dulu. Tapi saja googling loh. Iya kalau untuk menuliskan sesuatu gitu ya memang harus kayak semisal saya membahas masalah pertanian ya itu harus googling dong. Oh ya, inilah istilah orang ATM ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Gitu. Oke, keren-keren. Hal-hal yang nah, kalau di Kendari sendiri, Yusuf tadi kan sudah bilang komunitas mungkin nggak ada, tapi teman-teman penulis ada. Seperti apa sih lingkungan atau circle penulis? Ada nggak di sini yang lumayan intens, sering ketemu lah, ngumpul, atau bahkan kepikiran memproduksi buku yang sama? Ada nggak sih kayak gitu? Collab lah kalau di YouTube mungkin. Ada nggak kalau kayak di? Ada sih beberapa. Teman-teman ada beberapa. Bahkan kan kayaknya kemarin ada sudah sempat. Kalau saya belum, tapi kalau teman-teman yang lain itu yang semisal komunitas Pustaka Kabanti atau apa lagi ya? Rumah Bunyi ada, terus Rumah Andakara ada. Banyak ya? Banyak. Tapi memang karena saya orang yang ya sepertinya memang introvert, jadi memang berjalan sendiri. Dan memang saya memang lebih mengakses keluar ini segala macam. Kayak semisal ya saya memang menargetkan pembacaku itu ya lebih banyak di luar daripada di sini gitu. Dan secara persentase gimana Yusuf ngelihat entah penjualan atau pembaca? Apakah memang lebih banyak di luar? Iya. Berarti sesuai target ya, keren. 80% sih di keluar gitu. Banyak ya justru. Alhamdulillah sih, bahkan karya-karyaku ya sudah ada ke Padang, Jakarta segala macam gitu. Bahkan ada yang ke Batam. Itu fisik? Iya fisik. Wow. Itu sudah dikirim kemana-mana gitu. Keren Yusuf. Alhamdulillah sih. Nah, kalau target besar Yusuf sendiri itu apa yang mungkin masih dirintis atau pengen dicapai? Bisa jadi masih dari sisi penulisan ataukah yang lain mungkin? Big dream-nya tuh apa sih sampai sejauh ini? Big dreams-nya sebenarnya tahun ini sih, paling lama tahun depan ya salah satu buku bestseller dan masuk Gramedia. Amin. Gramedia seluruh Indonesia gitu. Iya. Kalau Gramedia sini kan sudah masuk. Apakah memang sesulit itu ya? Masuk. Ya ini pertanyaan dari seorang yang awam lah untuk bisa memperjualbelikan buku kita di gerai-gerai resmi kayak Gramedia yang mungkin kita tahu pada umumnya. Sebenarnya masalah kualitas sih gitu. Masalah kualitas. Jadi memang semua hal sih kayaknya ya. Kalau mau dikenal banyak orang dan walaupun selain berkualitas ya dia harus cukup berbeda tentunya kan. Iyalah, lo punya barang bagus, lo beli kayak gitu ya. Kayak gitu. Keren ya. Saya sebenarnya pengen nanya banyak, cuman saya pengen nanya satu pertanyaan istilahnya terakhir lah untuk pesan-pesan ke teman-teman di Kendari. Sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan sebagai seorang penulis, ataukah mungkin bisa ngasih tips ke teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencoba untuk merapikan tulisannya atau mencoba saya kayaknya pengen jadi penulis dari pengalaman sendiri lah mungkin Yusuf. Yang saya bisa bilang mungkin otodidak ya enggak sih? Iya, otodidak jelas. Dari yang awalnya mungkin sempat menggeluti stand up dan mencoba menulis dan langsung target buku kan? Iya, bahkan saya anak STM.
Tuh, anak STM yang di Instagram image-nya itu kalau nggak ya sorry ini image ya tawuran atau apa bisa. Kunci-kunci oli ya. Iya dong. Nah, mungkin bisa dari situ Yusuf. Apa sih yang pengen Yusuf sampaikan ke teman-teman? Let's say sebagai seorang penulis pemula lah atau yang sedang belajar untuk merapikan tulisan-tulisannya sampai pengen punya mimpi memproduksi sebuah buku. Apa yang mungkin bisa Yusuf sharing ke teman-teman? Sebenarnya tidak ada halangan dan rintangan ya, kecuali rasa malas. Itu pertama. Iya sih. Dan semua begini, sekarang itu semuanya mudah untuk mencari sumber atau mencari referensi dengan adanya media sosial dan internet segala macam. Gitu. Tetapi ya memang harus pintar-pintar memilih waktu dan memilih apa yang ini sih dikerjakan gitu. Karena kan banyak sekali distrak kan sekarang. Semisal media sosial sendiri ya dia memang berguna, tapi kalau salah diterapkan ya dia bisa menjadi distrak ke kita. Harus pintar membatasi diri ya. Kayaknya memang harus disiplin ya. Iya, of course. Masalah mengatur waktu buat kapan bisa nulis, kapan enggak. Ya, tapi yang nomor 1 itu saya setuju, rasa malas. Ya, saya pun sekarang masih berkelahi dengan itu. Udah berapa persen kalau bisa dirata-ratakan progres buku yang sedang dicoba untuk terbitkan dalam waktu dekat? Kalau sekarang karena pengerjaan ini sih latihan melupakan itu akan terbit ulang dengan wajah baru, revisi dan ada penambahan judul. Karena ganti penerbit ya sudah 50% sih sudah selesai ini. Ataukah itu karena belum berhasil melupakan atau tidak? Tidak juga. Iya, tidak karena ini dia ganti penerbit dan ternyata rupanya jalannya masih terbuka lebar gitu. Pintunya masih banyak. Oke, nah itu buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa kita cantumin lah mungkin pasti bukunya link untuk melihat bukunya. Mungkin penasaran seperti apa karena bisa kita bilang salah satu buku yang laris di luar loh. Saya nggak bilang Kendari nggak sesuai atau gimana, cuman buku itu udah pasti bagus lah kalau terjual cuy. Dan kita udah berhasil ngobrol sama Yusuf. Di Kendari juga banyak kok. Banyak ya. Cuman tadi tinggal lihat persentasenya jauh lebih banyak di luar. Keren-keren. Mudah-mudahan masih banyak kesempatan Yusuf kita bisa kegiatan bareng entah dalam bentuk podcast ataukah mungkin yang lain. Kita terima kasih banget Yusuf sudah mau main-main ke podcast kita. Melupakan barang juga nanti ya. Ya, yang harus dilupakan iya. Ini jadi kayaknya harus ada sesi khusus nih kayaknya ya. Keren kayaknya. Ada. Oke, thank you Yusuf. Ya, semoga nanti teman-teman yang baca juga atau ngelihat video ini bisa bermanfaat lah. Atau nambah inspirasi yang pengen mungkin mimpi jadi penulis tapi bingung harus gimana. Saya pengen ngutip satu yang tadi, hilangin rasa malas ya. Iya. Itu setuju banget. Iya. Thank you, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.